Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak? Alhamdulillah. Baik Bu, alhamdulillah. Iya Bu. Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa bertatap maya untuk melakukan pembelajaran. Dan terima kasih untuk kalian semua yang hadir pada Google Meet ini dengan tepat waktu. Sebelum mulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak masuk? Masuk semua Bu. Masuk semua Bu. Terima kasih. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang teks berita. Kompetensi dasar yang akan kita bahas, kompetensi dasar 3.1 meliputi mengidentifikasi unsur-unsur teks berita. Dan tujuan dari pembelajaran ini, setelah pembelajaran ini kalian diharapkan mampu untuk menentukan unsur-unsur pembangun dari teks berita. Nanti ketika proses pembelajaran, Ibu akan memberikan sebuah contoh teks berita, kemudian kalian menelaah unsur-unsurnya, dan setelah itu Ibu akan menunjuk satu orang untuk mempresentasikan, serta teman-teman yang lain silakan untuk memberikan komentar. Mengerti ya? Bu. Bagaimana mengerti? Baik. Coba kalian perhatikan contoh teks berita berikut ini. Banjir di Rangkas Bitung. Coba kalian baca. Setelah kalian perhatikan teks berita ini, informasi apa yang kalian dapat? Coba dibaca. Ini contoh teks berita. Beritanya tentang banjir Bu. Tentang banjir di Rangkas Bitung, ya. Rangkas Bitung. Mohon maaf Bu. Bitung. Terus informasi yang kedua. Aktivitas warga dan siswa terganggu Bu, gara-gara ada banjir. Aktivitas warga dan para siswa aktivitas terganggu. warga dan siswa terganggu karena banjir. Itu yang kedua. Yang ketiga, banjir penyebab ini terjadinya banjir, Bu. Penyebab terjadinya banjir. Terus kapan banjir itu terjadi? Waktunya kapan? Selasa sore, Bu. Selasa sore. Bagus. Di mana? Di tempat banjir itu di mana? Di sekolah terjadinya banjir. Di sekolah. Di Lebak, Sekolah menengah. Di Lebak, Banten. Satu Rangkas Bitung, Lebak, Banten. Ya. Terus yang kelima, mengapa banjir itu bisa terjadi? Karena guyuran hujan deras selama 3 hari. Karena guyuran hujan selama 3 hari berturut-turut. Terus yang selanjutnya, ada yang bisa menceritakan bagaimana kronologis kejadian banjir di Rangkas Bitung ini? Coba Bu Reni. Coba Reni diceritakan bagaimana kronologis kejadian banjir ini. Iya Bu, karena guyuran hujan deras selama 3 hari berturut-turut yang menyebabkan banjir sehingga aktivitas warga dan para siswa terganggu. Salah satunya di Sekolah Menengah Negeri 1 Rangkas Bitung, Bu. Ya. Tetapi meskipun terganggu, para siswa tetap semangat untuk belajar. Ya, bagus. Di dalam teks berita ini ada unsur-unsur yang membangun seperti yang sudah kalian utarakan tadi. Yang pertama, berita apa yang terjadi, yaitu banjir di Rangkas Bitung. Itu ya. Jadi berita apa yang terjadi? Banjir di Rangkas Bitung. Yang kedua, di mana banjir itu terjadi?
Di Lebak Banten. Di Lebak Banten. Bagus. Yang ketiga, kapan? Kapan terjadinya banjir ini? Selasa sore. Selasa sore. Bagus. Selanjutnya siapa? Siapa ini berhubungan dengan apa? Warga Siapa? Warga. Siapa yang menjadi korban dari banjir ini? Siswa dan warga. Dan para siswa. Ya, bagus. Yang selanjutnya, mengapa? Mengapa bisa terjadi? karena ada hujan Karena diguyur Karena hujan selama 3 hari. Hujan selama berturut. 3 hari berturut-turut. Yang terakhir, bagaimana itu berhubungan dengan kronologis kejadian seperti yang diutarakan Nela dan Reni tadi. Baik. Unsur-unsur teks berita tadi dapat kita singkat atau dapat kita rumuskan menjadi unsur 5W plus 1. 5W plus 1. Yang pertama, Apa? what? Saya sangat Apa? Masih ingat Reni apa itu? Pengertian dari what ini apa? Maksudnya bagaimana? Apa yang terjadi di dalam berita tersebut itu Bagus. tadi, Bu? Bagus, berhubungan dengan apa yang berita apa yang kan itu ya. Yang kedua, siapa? Ada yang bisa menjelaskan? Maksud dari ini Siapa yang dalam bahasa Indonesia terlibat? siapa? Yang menjadi korban Siapa dalam yang banjir terlibat? itu. Siapa yang menjadi korban atau yang terlibat dalam berita Terlibat. tadi? Berita Peristiwa tersebut. banjir. Ya. Yang ketiga, Bapak sudah yang why? baik. mengapa Dengan mengakhiri kegiatan kita, Mengapa mari kita terjadinya membaca Mengapa? When? Kejadian Kapan? atau peristiwa. Kapan? Kita semua. When? Kapan Dalam bahasa terjadinya Indonesia disebut banjir? dengan Waktunya, Bu. kapan? Kapan terjadinya? Berhubungan dengan waktunya. Waktu. Selanjutnya where? Di mana? Nah, Tempat tempat kejadiannya. kejadian. Ya. Bagai. Yang terakhir, bagai Bagaimana? Kronologis, Bu. Bagaimana kronologis. Ya, prosesnya atau sudah mengerti ya? Apa ada yang mau ditanyakan? ya, Bu? Kiranya nanti Ibu Tidak ada, berikan Bu. satu lagi. Ya, kalau sekiranya nanti Ibu berikan satu lagi contoh teks berita dan kalian menentukan unsur-unsurnya, apakah kalian bisa? Bisa, Bu. bisa Bu Belajar, Bu. Jadi kita coba ya. Ini ada satu lagi contoh teks berita, gempa bumi di Lombok. Coba kalian baca teks berita ini, kemudian nanti tentukan unsur-unsurnya. Setelah kalian tentukan unsur-unsurnya, Ibu akan tunjuk satu orang untuk mempresentasikan, kemudian teman-teman yang lain memberikan tanggapan. Sudah ya? Coba dibaca. Ibu beri waktu 5 menit. Dibesarin sedikit, Bu. Nah, sudah? Ada yang sudah selesai? Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Saya mencoba, Bu. Nurang. Ya, Bu Siti Imratu. Siti coba. Yang pertama. What? Ini Apa? tentang gempa bumi, Bu. Ya, gempa bumi di Lombok. Di Lombok. Ya. Kapan Bumi terjadi di pada hari Selasa 18 Januari pukul 18:46 waktu Ya. Indonesia Tengah. Ya. Di mana? Di Lombok. Di Lombok. Ya, Lombok Siapa? Utara. Iya. Siapa? Siapa warga Lombok, Ibu? Warga Lombok. Warga Lombok panik. Bagus, warga Lombok. Selanjutnya, mengapa? Belum selesai saya, Bu. Maaf. Ya, terus untuk yang selanjutnya mengapa? Ada yang bisa? Coba Nurul Karimah.
Saya Berubah, mencoba ya, Bu. Ya, Mengapa gempa yang mengguncang Lombok membuat warga panik dan berhamburan keluar rumah? Listrik yang Ya. mati total semakin menambah kepanikan. Mengapa? Bagaimananya? Namun selang 1 jam kemudian peringatan dini tsunami akhirnya dicabut. Menurut data yang dikeluarkan pihak BMKG, selain meruntuhkan bangunan, gempa juga menyebabkan air laut naik di 3 wilayah, yakni di Pelabuhan Carik, Lombok Utara, Pelabuhan Bada, Sumbawa, dan Lembar, Lombok Barat. Sementara hingga berita ini diturunkan, gempa Sudah? masih terus terjadi. Santi, coba disebutkan 18 Januari. sudah Santi. Full. Tempat waktunya kapan? Selanjutnya siapa? Siapa adalah apa? Mengapa ini bisa terjadi? Berita ini, gempa ini mengapa bisa terjadi? Bisa menambah kepanikan kepada warga. Coba diutarakan. Jadi panik lagi itu karena ada gempa lagi, Bu. Ya, karena terjadi gempa susulan sehingga warga Ya, ada menjadi gempa susulan. panik. Dan dari Ya. BMKG ada peringatan akan terjadinya Tsunami. berpotensi Tsunami. tsunami. Baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang mempunyai jawaban yang berbeda? Silakan. Atau Sama, Nur Bu. Fitria? Sama. Teks berita ini kalian kerjakan kembali ya di LKPD yang Ibu sudah share di grup WA. Ya. Ibu tunggu sampai nanti jam 1. Siap, Bu. Sudah kan ya, Ibu Ya, sudah Bu. share di grup WA ya. Bagaimana? Sampai di sini ada kita simpulkan bersama-sama ya. Pada pembelajaran ini kita membahas tentang masalah teks Teks berita. Teks berita. di mana dalam teks berita itu ada unsur-unsur pembangunnya. Yang pertama ada Apa? Apa berhubungan dengan kejadiannya? kejadian. Yang kedua ada di 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 mana? berhubungan dengan tempat terjadinya Tempat. peristiwa. terjadinya. Yang Kejadiannya. ketiga Kapan? kapan berhubungan Iya, dengan ya. Waktu. Waktu. Informasi. yang selanjutnya Siapa? Siapa? berhubungan dengan korban? siapa yang menjadi Korban. korbannya. Yang kelima ada why, Mengapa? Mengapa? berhubungan dengan Mengapa bisa terjadi peristiwa? ya alasannya Bisa mengapa alasannya, peristiwa Bu. itu bisa Terjadi. yang selanjutnya yang terakhir ada Bagaimana? berhubungan dengan Sebab akibat terjadinya berita. Baik, terima kasih. Karena waktunya sudah hampir berakhir ya. Dan tidak ada yang mau ditanyakan lagi. Untuk pertemuan kali ini, untuk pertemuan selanjutnya kita masih akan membahas tentang teks berita yang berhubungan dengan KD 4.1 tentang menyimpulkan isi berita. Kalau tadi mengidentifikasi unsur-unsurnya, untuk pertemuan selanjutnya tentang menyimpulkan isi berita. Silakan kalian pelajari, dibaca materi ajar yang akan Ibu share nanti malam untuk pertemuan yang selanjutnya. Oke ya, Iya, sudah Bu. paham ya? Iya, Bu. Ya, Bu. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita akhiri dengan pembacaan hamdalah.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ibu akhiri pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.